Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas tentang saham Friend atau Smart Friend Telkom. Ya bagi Mas Bro yang pakai Smart Friend ya buat modemnya ya mungkin ini bermanfaat ya. Ya oke. Kita lihat untuk belakangan ini memang Smart Friend itu lagi diakumulasi ya. Jadi Smart Friend itu lagi istilahnya itu bullish ya untuk harga sahamnya. Bisa dilihat di sini dari bulan Maret, April, Mei, Juni pertengahan, jadi kemarin ya ini mulai diakumulasi tanggal 11 Juni ini dan naik terus sampai sekarang itu harganya udah 107 dari awalnya 90 Mas Bro. Ini berarti udah naik berapa persen tuh ya, 25% mungkin. Oke, kita lihat untuk advance chartnya. Apakah yang jadi pertanyaan di sini teman-teman adalah apakah akan masih terus lanjut? Oke, kita kalau lihat di sini Mas Bro dari MACD-nya ini memang masih naik ya, jadi harusnya masih lanjut, harusnya sih. Oke, terus untuk volume, kalau Mas Bro lihat volume dari 3 hari terakhir itu gede-gede volumenya. Ini Mas Bro bisa lihat. Nanti like di sini gede-gede, berarti masih pada naik. Dan biasanya kalau pertanda mau turun itu ada candle merah dengan volume yang gede, itu biasanya mau turun. Oke, kalau dilihat di sini sih dari lihat volumenya dan masih diakumulasi, itu harusnya hari ini masih naik ya untuk Friend, Mas Bro. Ya di sini ya Friend. Oke. Nah, apakah nanti bisa nyampe harga di sini Mas Bro ya di harga sekitar 150-an? Mungkin saja karena memang di sini tuh diakumulasi ya. Di sini naik juga. Terus dia turun, terus sideways, terus sekarang lagi mau diakumulasi lagi. Berarti ini tanggal 28 Juli 2020. Istilahnya setahun yang lalu Mas Bro. Jadi Smart Friend tuh sampai ke Rp150 itu setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Dan setelah setahun mungkin punya saham atau bandarnya capek ya, wah pengen naikin lah, gabut nih. Nah, mungkin aja dia akan naikin sampai 150 lagi. Mungkin saja ya. Dan kalau dilihat dari volumenya ini harusnya masih naik lagi Mas Bro, harusnya. Nih, gede banget ya, dia 400, sorry. Dia 40, bacanya gimana nih? Pokoknya ini gede ya dibanding dengan di sini nih. Kalau kita lihatnya di sini dan di sini Mas Bro. Kita liatin ke Mas Bro semua. Untuk di broker Sameri. Oke, dari tanggal 11 itu ya, 11 sampai 16. Nah, ini lagi diakumulasi gede-gedean ya. Untuk AVG-nya itu diakumulasi oleh MG dan PD, YP, RF, YJ. Itu Mas Bro bisa dilihat di sini AVG-nya itu adalah 96, 95, 93, 93, 96 ya. Paling gede adalah 96. Dan untuk harga saat ini adalah 106. Ya, untuk harga saat ini itu dibuka dengan 107 Mas Bro. Ya, kalau kayak gitu ya Mas Bro hati-hati aja, hati-hati dulu, lihat dulu pasar hari ini. Kemungkinan tetap masih mau naik kalau menurut saya sih Mas Bro. Ini Smart Friend tetap masih naik lagi, cuman mungkin hari ini mau koreksi dulu. Mungkin ya, karena memang teman-teman yang akumulasi itu AVG-nya udah di bawahnya 107, 96 ya paling gede. Itu kemungkinan mereka mau take profit tuh hari ini, mungkin ya. Mungkin. Kita lihat dulu di sini. Dan kita coba lihat untuk fundamentalnya biar kita paham lah kalau misalnya nanti kok Smart Friend ini turun pas kita beli di harga berapa misalnya. Jadi kalau misalnya dengan kita invest di perusahaan yang fundamentalnya bagus kan kita tenang tuh walaupun disimpan setahun lagi gitu. Coba kita bahas bedah untuk fundamentalnya. Di sini kalau Mas Bro lihat untuk price-nya itu paling tinggi tahun 2019 adalah sampai 310 Mas Bro. Ya. Dengan market cap-nya memang gede banget. Tahun 2019 tuh market cap-nya itu 53.000. Ini pentingnya analisis fundamental Mas Bro. Biasanya harga saham tuh ngikutin tuh market cap, ngikutin net profit, terus ngikutin ekuitas Mas Bro ya. Jadi kalau pada saat emang market cap-nya tuh gede, harga sahamnya juga gede. Tapi itu turun, ya turun gitu. Jadi 53 triliun jadi 13 triliun. Dari harga sahamnya 310 jadi 62. Betul ya? Terus dari market cap-nya itu naik lagi jadi 32, harga sahamnya naik jadi 107. Nice ya, berarti memang analisis fundamental itu nggak bisa dipisahkan Mas Bro dengan investasi saham.
memang ada benermologi kayak atau technical kayak atau fundamental, semuanya tuh bagus, pakai aja semua Mas Bro yang bagus-bagus gitu. Oke, di sini kalau dilihat dari ekuitasnya memang untuk saat ini tuh 11 triliun ya, 9. Jadi istilahnya tuh naik terus Smartfren. Jadi kalau perusahaan yang ekuitasnya terus numbuh itu perusahaannya yang bagus kalau menurut saya. Terus net profitnya ini yang jadi masalah Mas Bro. Ekuitasnya naik tapi kenapa terus rugi? Kemungkinan Smartfren ini kan dia namanya perusahaan teknologi kan, memang untuk dari awalnya itu perlu semacam mungkin modalnya gede gitu ya kali ya, untuk beli satelit kayak beli antena kayak apa kayak, mesti modalnya gede untuk di awalnya. Jadi biasanya kalau perusahaan seperti ini tuh untungnya kecil dan ini malah minus gitu. Oke, kalau kita lihat di sini untuk PBV-nya lumayan tinggi ya. Dan hati-hati Mas Bro, PBV-nya itu udah 2,8 kali, 2,7 kali ya. Hati-hati kalau Mas Bro mau nyimpen ini dalam jangka panjang, hati-hati. Tapi kalau cuma mau invest ya, mau apa namanya, nyopet ya, Mas Bro lihat sendiri aja. Ini apa namanya lagi diakumulasi ya. Terus di sini untuk debt dan equity-nya, Mas Bro, kalau dilihat ini utangnya 2 kali dari ekuitas. Jadi istilahnya itu hutangnya lebih banyak sih dari kekayaannya. Terus untuk ROE-nya ya tentu aja minus karena untungnya minus gitu. Jadi ini berapa nih? Kuartal pertama 2021 itu untung kerugiannya 3,96 miliar. Kemungkinan apakah Smartfren ini udah mulai ditinggalkan oleh konsumen? Dulu saya pakai nih Smartfren ya buat modem. Tapi sekarang udah ada Bayu yang lebih kenceng sinyalnya di sini, saya ganti Bayu. Sebelum itu saya pakai Smartfren untuk apa namanya, kebutuhan internet saya di sini. Ya, apakah mungkin mau ditinggalin ya kita nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari market cap-nya naik ya dari tahun lalu. Terus untuk ekuitasnya juga naik dari tahun lalu, tapi keuntungannya tuh masih rugi. Ya, jadi apa namanya, profitnya itu malah minus ya, minus profit. Tapi kalau dilihat dari kerugian tahun 2020, terus awal tahun 2021 ini kerugiannya berkurang. Masih rugi, tapi berkurang kerugiannya. Nah, itu adalah singkat dari apa namanya, analisa perusahaan dari perusahaan Smartfren atau fundamental dari Fren gitu. Kalau disimpan untuk jangka panjang, kayaknya kalau dengan harga yang sekarang sih enggak Mas Bro. Jadi kalau misalnya Mas Bro itu mau simpen ini dalam jangka panjang, misalnya nunggu growth, itu harusnya harganya sekitar 60 sampai 70 Mas Bro. Harusnya. Kalau dengan harga 100-an lebih itu ya nyopet aja. Nyopet aja Mas Bro ya. Kalau disimpan kayaknya ini bisa aja nih turun ke 60 70 lagi. Ya, gitu sih kalau simpen dalam jangka panjang. Kalau saya sih nggak rekomen, tapi ya itu terserah Mas Bro bisa analisa sendiri lagi. Nice, coba kita lihat untuk ada berita apa di Smartfren ya. Di sini financial statement Q1 2020 Osfren. Jadi ini ya laporan keuangan Smartfren terbaru. Jadi tanggal 15 April ada lagi incar 697 miliar. Friends siapkan reg issue. Wah, reg issue lagi. Biasanya kalau reg issue tuh sahamnya turun. Biasanya ya. Biasanya. Oke, terus ada ini ya. Waran bonus yang terbaru adalah nggak ada. Nggak ada Mas Bro. Ya, mungkin itu aja sih pembahasan tentang Smartfren. Kalau menurut saya sih masih naik lagi. Kemungkinan bisa sampai 150, tapi mungkin koreksi Mas Bro untuk saat ini karena yang akumulasi itu punya AVG lebih kecil dari penutupan hari ini. Kita coba lihat aja nanti ya, ini cuman analisa bocah kroco ya. Mas Bro silahkan analisa lagi. Sampai ketemu di video berikutnya.